kita semua. Berkumpul lagi kita di malam hari ini untuk pelajari kebenaran firman Tuhan. Oke, mari saya ajak Bapak Ibu, saudara-saudari untuk membuka Alkitab di dalam 1 Korintus. 1 Korintus pasal, kita mau baca ayat 14 dan ayat 15. Ayat 14 dan ayat 15. 1 Korintus pasal 2 ayat 14 dan ayatnya yang ke-15. Oke, saya akan baca ayat firman Tuhan kita mulai dari ayat yang ke-14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang dapat mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Demikian pembacaan Alkitab kita di malam hari ini. Dan ya, akhir-akhir ini bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia diperhadapkan dengan satu kondisi yang boleh dikatakan kondisi yang kurang baik, karena ada virus yang melanda seluruh dunia. Dan ya, sekarang sudah sampai di Indonesia, dan akhirnya karena virus tersebut tentu berpengaruh ke dalam banyak hal, gitu loh. Pengaruh kepada aktivitas, ya kan? Kita masing-masing yang bekerja libur juga, kemudian yang sekolah juga libur. Dan tidak hanya itu, tentu berpengaruh kepada sikap rohani masing-masing manusia. Jadi artinya dengan adanya virus ini akhirnya muncul pandangan-pandangan yang sikap-sikap yang berkaitan dengan virus tersebut. Tentu kita sebagai orang Kristen, orang percaya juga harus melihat ini dengan baik. Harus melihat ini dengan penuh hikmat, supaya kita tidak salah mengambil kesimpulan, gitu loh. Karena kelihatannya di luar sana akhirnya ada beberapa orang yang akhirnya salah mengambil kesimpulan terhadap adanya virus corona ini, gitu loh. Dengan ambil ayat-ayat tertentu kemudian ditafsirkan sembarangan, ya kan? Kemudian pakai ayat-ayat tertentu kemudian akhirnya membuat orang Kristen salah bertindak dan seterusnya. Jadi ini sangat penting tentu, dan ya, jemaat gereja juga punya tanggung jawab untuk memahami situasi ini dengan baik, ya kan? Tentu sangat penting kita melihat ini dari ternyata berpengaruh ke dalam ekonomi kita, berpengaruh ke dalam tugas dan tanggung jawab kita, mata pencarian kita, studi kita, itu penting juga. Tapi ada hal yang jauh lebih penting dari itu, yaitu tentang bagaimana sikap rohani kita ketika kita diperhadapkan dengan masalah yang seperti ini. Jadi isu yang pertama yang mau kita bahas di sini, yang pertama adalah kita tahu bahwa pemerintah akhirnya mengeluarkan satu perintah supaya orang-orang yang kita semua yang ada di negara Indonesia kalau bisa menghindari kumpulan-kumpulan orang banyak, dan akhirnya itu berimbas kepada kegiatan-kegiatan rohani manusia. Yang pertama, ya akhirnya pemerintah mengusulkan bahwa kalau bisa enggak usah dulu datang ke gereja, berkumpul setiap hari Minggu, karena dengan adanya kumpulan-kumpulan besar itu bisa membawa dampak atau potensi yang sangat besar untuk satu orang atau orang yang lain terjangkit dengan yang namanya virus corona. Ya, ada yang menanggapi itu dengan baik, dan tentu kita juga menyikapi itu dengan baik. Oleh sebab itu kita tidak berbakti hari Minggu di gereja. Tetapi ada orang-orang tertentu yang akhirnya menyikapi ini dengan respon yang lain, yang berbeda dengan yang kita sikapi, dengan berkata bahwa kenapa gara-gara virus corona akhirnya kita tidak bisa ke gereja dan seterusnya.
Dan akhirnya mereka berpendapat bahwa harus tetap ke gereja walaupun ada virus corona. Dengan berbagai pandangan-pandangan yang ada, muncullah pikiran bahwa masa iman kita mengalahkan iman kita kalah dengan virus corona. Kemudian katanya masa kita lebih tunduk kepada virus daripada tunduk kepada Tuhan dan seterusnya. Apakah benar bahwa ketika misalnya hari Minggu ini kita nggak ke gereja dan akhirnya iman kita itu kalah terhadap virus corona? Jadi ini kita mesti pahami dengan baik. Nah, kesalahan dari pandangan ini yang pertama adalah mereka tidak mengerti konsep ibadah. Jadi orang-orang yang masih bersikeras untuk supaya harus tetap ke gereja, kita mau ibadah hari Minggu dan seterusnya. Kenapa? Karena mereka tidak mengerti konsep ibadah. Ya kan? Mereka berpikir bahwa nanti datang ke gereja baru ibadah. Ya kan? Kalau dalam Alkitab kita sudah belajar bahwa dalam Alkitab mengajarkan ada perubahan sistem ibadah. Kalau dulu di dalam Perjanjian Lama itu disebut sebagai masa ibadah simbolik. Jadi orang harus menunjukkan simbol-simbol tertentu dan itu membuktikan bahwa dia sedang beribadah. Oleh sebab itu dalam ibadah simbolik ini diatur berbagai macam rupa upacara-upacara yang sifatnya simbolik. Ada yang mengikat postur tubuh, ya kan? Ketika orang berdoa harus sujud ke bawah dan seterusnya, kemudian harus berkiblat dan seterusnya, kemudian terikat dengan waktu-waktu tertentu, kemudian terikat dengan tempat-tempat tertentu. Dan kita bilang bahwa masa ini selesai. Jadi masa gereja tidak lagi ada di masa ibadah simbolik, gitu loh. Sekarang gereja berada di satu sistem ibadah yang disebut sebagai ibadah hakikat. Jadi kita menyembah Tuhan itu dalam roh dan kebenaran. Oleh sebab itu waktu ibadahnya orang percaya sekarang adalah seluruh hidupnya. Jadi tidak bisa lagi dibatasi dengan waktu tertentu, tidak dibatasi lagi dengan tempat tertentu, dan tidak lagi dibatasi dengan postur tubuh atau sikap tubuh tertentu. Jadi kita setiap hari itu adalah ibadah. Oleh sebab itu kita datang ke gereja itu adalah berbakti, berkumpul, berjemaat gitu. Ya kan? Kalau kita pakai prinsip bahwa hanya datang ke gereja kemudian ibadah, ya akhirnya kita sampai kepada kesimpulan yang salah. Ketika hari Minggu misalnya ada aturan tertentu karena ada virus dan seterusnya, tidak bisa berbakti terlebih dahulu, akhirnya orang bilang, waduh berarti saya nggak ibadah dong hari Minggu ini. Padahal sebenarnya seluruh hidupnya adalah ibadah. Jadi konsep yang mesti diluruskan bahwa ternyata kesalahpahaman konsep mengenai ibadah ini akhirnya menghasilkan praktek yang salah, ya kan, dan menghasilkan cara berpikir yang salah. Jadi seluruh hidup orang percaya adalah ibadah. Dan ketika hari Minggu itu Hari Minggu itu berbakti, berkumpul, berjemaat. Jadi ya kalau misalnya ada satu kondisi tertentu orang tidak bisa berkumpul, ya tidak apa-apa. Dan itu untuk apa? Itu untuk kebaikan manusia. Itu loh. Jadi kan ada orang berkuar-kuar, berarti iman kalian kalah dengan kalah dengan virus. Tidak. Iman kita tetap kepada iman yang benar. Tetapi kita harus mengerti konsep yang benar tentang ibadah supaya kita tidak salah bertindak. Jadi iman kepada Tuhan Yesus, tentu kita punya iman yang benar 100%. Tetap percaya kepada Yesus sebagai sumber kebenaran. Tetapi kita juga harus berhikmat untuk menanggapi situasi-situasi seperti ini. Jadi kita tidak pergi ke gereja hari ini kan kita punya waktu di rumah untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berarti berkumpul dengan keluarga untuk bersekutu bersama-sama. Jadi itu kesalahan konsep mengenai ibadah ini akhirnya sekali lagi membawa dampak kepada praktek-praktek yang salah. Akhirnya muncul pemahaman-pemahaman yang salah, kesimpulan-kesimpulan yang salah di dalam praktek kekristenan. Jadi tidak benar jika akhirnya hari Minggu ini kita tidak ke gereja, kemudian akhirnya iman kita itu dikalahkan dengan virus corona. Iman yang benar harus memiliki hikmat yang benar. Kalau kita baca tadi katanya, tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu. Ayat 15. Tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh
orang lain. Jadi kita harus mampu menilai segala, termasuk kepada masalah situasi-situasi yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi nggak ada kaitannya dengan akhirnya iman saya kalah gara-gara hari ini tidak bisa berkumpul berjemaat. Sebenarnya ini harus dikoreksi supaya kita punya pemahaman yang benar tentang kebenaran firman Tuhan. Jadi ya tentu kita sangat merespon dengan baik apa yang dikatakan oleh pemerintah, bahwa kalau bisa untuk saat ini belum ada perkumpulan-perkumpulan yang sifatnya banyak orang. Ya karena kalau misalnya ada orang yang belum pernah periksa, ya kan, misalnya belum pernah periksa ternyata dia sudah ada penyakit itu. Kemudian dia masuk dalam kumpulan orang yang banyak, dan akhirnya orang yang banyak itu terkontaminasi dengan virus tersebut. Ya ini adalah tindakan yang tidak berhikmat. Tuhan mau kita beriman tetapi berhikmat juga. Gitu loh. Nah, jadi maksudnya begini. Kalau seandainya kita pakai pakai pemahaman seperti ini, misalnya, oh kita kan punya iman, ngapain kita takut dengan virus corona dan seterusnya. Sama dengan begini, kita udah tahu di jalan depan itu ada lubang besar, tetapi kita tetap bawa motor dengan kencang, kemudian akhirnya kita masuk ke dalam lubang dan kita jatuh. Oh kan kita punya iman. Nah itu bodoh kan namanya kan. Nah itu adalah tindakan yang bodoh. Tetapi tindakan yang berhikmat itu melihat bahwa seperti ini. Dan tentu Tuhan sangat senang ketika kita bertindak sebagai orang percaya tetapi dengan hikmat yang benar. Dan Alkitab mengajarkan bahwa kita harus punya hikmat. Coba misalnya Yakobus 1 ayat 5. Yakobus 1 ayatnya yang kelima. Bahkan Tuhan bilang harus minta hikmat. Yakobus 1 ayatnya yang kelima, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Tuhan bilang kalau kurang hikmat, minta hikmat. Jadi ini adalah salah satu tindakan berhikmat. Jadi artinya begini, dalam poin ini ya, dua masalah besar. Yang pertama adalah tidak mengerti konsep ibadah dengan benar. Dan yang kedua adalah ada orang Kristen yang tidak berhikmat. Dulu ibadah simbolik diikat dengan waktu, postur tubuh, dengan sikap tubuh, dan dengan tempat-tempat tertentu. Itu ibadah simbolik dan itu sudah selesai waktu Tuhan Yesus datang. Pasnya di waktu Yohanes tampil. Kalau kita baca di dalam Lukas 16 ayat 16, Matius 11 ayat 13 katanya semuanya itu selesai sampai tampilnya Yohanes Pembaptis. Bahkan ayat lain firman Tuhan berkata bahwa di dalam Kolose pasal 2 ayat 16 17, kemudian Ibrani 10 ayatnya yang kedua, semua ibadah simbolik itu melambangkan Tuhan Yesus Kristus. Jadi ketika Tuhan Yesus hadir menyelesaikan dosa-dosa di atas kayu salib, itu semua sudah tidak berlaku lagi. Sekarang kita hidup di bawah ibadah yang disebut sebagai ibadah hakikat. Ketika Tuhan Yesus bertemu dengan seorang Samaria, Tuhan Yesus berkata bahwa saatnya sudah tiba dan sudah akan tiba dan sudah. Sekarang bahwa penyembah-penyembah yang benar menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Nah, itu menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Itu tidak terikat waktu, tidak terikat tempat, dan tidak terikat postur tubuh. Gitu loh. Dan seluruh hidup kita adalah hidup yang beribadah kepada Tuhan. Jadi setiap waktu adalah ibadah. Jadi bukan hanya hari Minggu datang ke gereja baru disebut ibadah. Itu konsep yang salah. Sehingga orang bilang, oh saya nggak ibadah dong hari Minggu. Wah, itu karena konsep ibadahnya salah. Hari Minggu adalah berbakti, berkumpul, berjemaat. Seluruh hidup kita adalah ibadah kita kepada Tuhan. Kemudian, jadi itu ya. Kemudian ada yang memakai ayat-ayat tertentu untuk akhirnya jadi kurang berhikmat juga untuk menyikapi tindakan virus corona ini. Misalnya, ada yang suka kutip Mazmur 91 ayat 5 sampai 6. Coba kita lihat. Mazmur 91 ayat 5 sampai 6. Ini ayat yang booming hari ini. Mazmur 91. Ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Mazmur 91 ayat 5 dan 6. Saya akan baca ayat firman Tuhan kita. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Jadi, ada yang
kutip ayat ini. Tidak ada yang salah dengan ayat ini, tetapi banyak orang mengambil ayat ini kemudian akhirnya tidak berhikmat lagi menyikapi corona. Kita kan punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang dahsyat, jadi sudah tenanglah. Tidak, bukan seperti itu yang Tuhan ajarkan. Benar, kita punya Tuhan yang hebat, yang luar biasa, yang sudah menanggung dosa kita, yang sudah menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Tetapi bukan berarti manusia, orang percaya itu tidak harus berhikmat. Bukan berarti kita tidak boleh berhikmat menyikapi masalah apapun yang ada di dalam dunia ini. Gitu. Tuhan mau juga supaya kita tetap berhikmat dalam menyikapi setiap masalah. Ya, kalau ada sakit, berarti kita harus memproteksi diri supaya kalau sebisa mungkin tidak kena sakit, tidak kena itu dan seterusnya. Kemudian kalau ada hal-hal yang lain, ya kita harus berhikmat untuk menjaga kesehatan kita, kemudian menjaga pola hidup kita, ya supaya kita sebisa mungkin tidak terkena sakit, gitu loh. Sama dengan begini, kita udah tahu racun. Kalau racun itu membunuh, saya punya iman, akhirnya saya minum racun. Apakah kita nggak akan mati? Ya pasti mati. Minimal masuk rumah sakit, gitu loh. Nah itu, gitu. Pertolongan Tuhan dalam kehidupan manusia itu kita yakin ada dan amin. Tetapi Tuhan mau juga kita untuk menyikapi hidup ini dengan penuh hikmat. Sekali lagi, menyikapi hidup ini dengan penuh hikmat supaya kita bisa kita bisa berjaga-jaga atas hidup kita. Kita bisa berjaga-jaga atas hidup kita. Tentu begini, bagi orang yang sudah diselamatkan, kapan saja dia mati pasti masuk surga. Tetapi kita juga perlu menjaga hidup kita ini supaya tetap sehat. Gitu loh. Jangan seperti orang bodoh kemudian nggak apa-apa lah saya sakit, saya pasti masuk surga dan seterusnya. Jadi adalah sebuah kesalahan akhirnya memakai ayat tertentu kemudian menyimpulkan firman Tuhan dengan permanen. Jadi kesimpulan itu menjadi kesimpulan yang tidak lengkap atau kesimpulan yang salah bahkan. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi tentu ini merupakan buah-buah pengajaran dari yang namanya teologi sukses. Ya. Anda tahu teologi sukses itu percaya bahwa kalau sudah beriman dengan benar kepada Tuhan Yesus, pasti tidak ada sakit penyakit, ya kan? Pasti tidak ada pergumulan, semua akan berhasil dan seterusnya. Tidak ada. Tuhan tidak mengajarkan itu dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan ajarkan bahwa ya Tuhan menuntun hidup orang percaya, tetapi kita juga harus pakai hikmat kita juga harus harus menjaga hidup kita dengan baik supaya ya kita bisa kalau bisa tidak terjangkit dengan virus corona, gitu loh. Misalnya begini. Oke, Tuhan itu katanya seperti ayat ini kan jangan takut dan seterusnya. Kemudian kita sengaja pergi ke kumpulan yang sudah kena virus corona. Oh, saya mau pergi ke ruang isolasi itu, saya nggak mau pakai apa-apa, nggak mau pakai masker, nggak mau pakai sarung tangan, nggak pakai baju-baju khusus. Wah, itu salah, iya kan? Itu salah. Jadi kita harus berhikmat menyikapi masalah ini. Kemudian bagaimana dengan virus corona? Apakah ini ditetapkan oleh Tuhan, sengaja Tuhan buat, atau memang Tuhan ingin mencelakakan manusia, dan seperti apa? Karena ada juga pandangan-pandangan yang akhirnya sampai ke sana kesimpulannya. Begini, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, semuanya masih baik, ya kan? Punya posisi dan hati yang kudus. Bahkan kalau kita baca dalam kitab Kejadian pasal 1, coba kita buka Kejadian pasalnya yang pertama. Kejadian 1 ayat 31. Kejadian 1 ayatnya yang ke-31. Kejadian 1 ayatnya yang ke-31. Saya baca ayat firman Tuhan kita. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh apa katanya? Amat baik. Sungguh amat baik. Jadi ini keadaan awal. Sungguh amat baik. Terakhir Tuhan ciptakan manusia dan Tuhan bilang bahwa ini sungguh amat baik. Di sana belum ada sakit penyakit. Di sana belum ada kejahatan. Semuanya masih baik. Manusia masih memiliki posisi dan hati yang kudus. Kan tetapi saudara, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, segala sesuatu itu berubah. Ya kan? Hubungan manusia dengan Tuhan menjadi tidak baik, yang pertama. Kemudian manusia dihukum oleh Tuhan. Akhirnya pada waktu itu manusia harus mengalami 3 kematian. Kematian jasmani,
kematian rohani dan kematian kekal sebagai hukuman terakhir. Gitu loh. Nah, kematian jasmani ini itu artinya begini, semua manusia pasti akan masuk ke dalam liang kubur. Ibrani pasalnya yang ke-9 ayat yang ke-27, sebab manusia sudah ditetapkan mati satu kali. Dan pada saat itulah manusia mulai diperhadapkan dengan hal-hal yang nantinya bisa membawa kepada kematian jasmani, termasuk penyakit. Gitu loh. Jadi penyakit itu pertama kali ada setelah itu manusia jatuh ke dalam dosa. Gitu. Jadi apapun itu, jenis penyakit yang ada di dunia ini itu merupakan imbas dari kejatuhan awal. Itu loh. Apapun, bukan hanya bicara corona, kanker lah, ya kan, virus-virus yang lain, flu dan seterusnya, semua jenis penyakit. Itu semua terjadi. Dan apakah diizinkan oleh Tuhan? Ya bisa jadi diizinkan oleh Tuhan. Untuk mengajarkan banyak hal kepada manusia. Untuk mengajarkan apa? Akhirnya begini, ketika ada sakit penyakit dan manusia sakit dan akhirnya sampai kepada kematian, yang pertama mengajarkan bahwa tubuh jasmani kita ini tidak kekal. Ya, itu pasti. Bahwa tubuh jasmani kita ini hanya sementara. Tidak kekal. Kapan saja Tuhan panggil pasti akan bisa pergi menghadap kepada Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan bilang dari tanah akan kembali ke tanah. Karena memang tubuh kita ini dibuat dari tanah liat. Gitu loh. Jadi tubuh jasmani kita ini tidak kekal. Yang kekal adalah apa? Ya roh kita yang kekal. Tubuh jasmani kita ini tidak kekal. Itu yang mengajarkan kita. Yang kedua mengajarkan bahwa manusia itu punya keterbatasan. Oleh sebab itu ada orang-orang yang mengaku hebat, sombong dan seterusnya. Ingat bahwa semua hidup kita berada di bawah kuasa berada di bawah kuasa Tuhan. Segala sesuatu yang akhirnya membuat kita kelihatannya di atas sekarang, itu tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Kapan saja Tuhan bisa ambil, saudara. Kapan saja Tuhan bisa ambil. Dan kapan saja itu akan hilang dari tangan kita. Karena tubuh jasmani kita ini dan segala material yang ada di dunia ini sifatnya itu hanya sementara. Manusia akan diperhadapkan kepada kematian jasmani satu kali untuk selama-lamanya. Dan semua manusia pasti akan mengalami kematian. Tidak ada manusia yang tidak akan mati. Saudara, ini mesti kita merenung. Tetapi sebenarnya ada hal yang paling berbahaya, saudara. Yaitu tentang kematian kekal itu. Kalau kematian jasmani, tidak ada seorang pun yang bisa menghindar. Tetapi kalau kematian kekal, kita bisa menghindar dari kematian kekal itu. Lewat apa? Yaitu bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau orang yang sudah beriman, punya iman yang benar di hadapan Tuhan, sudah lahir baru, ketika dia diperhadapkan dengan sakit penyakit, misalnya virus corona, artinya secara rohani dia siap untuk dipanggil oleh Tuhan. Dia siap. Nah, itu satu modal utama. Ya, bukan berarti juga kita masa bodoh kemudian nggak boleh bertobat, tidak. Tetapi orang yang sudah bertobat dan percaya, dia punya satu modal utama bahwa secara rohani dia sudah siap untuk menghadap Tuhan. Karena dia dijamin oleh keselamatan Tuhan. Tapi bagaimana orang yang belum diselamatkan? Jangan hanya virus corona, banyak penyakit yang lain akan dihadapi oleh manusia. Banyak penyakit yang lain akan dihadapi oleh manusia. Tetapi apakah kita sudah siap? Untuk kalau akhirnya itu diizinkan terjadi dalam kehidupan kita. Dan nantinya kita akan menghadap Tuhan, apakah iman kita sudah siap? Nah, sebenarnya itu yang paling penting yang perlu kita persiapkan. Bukan masalah hari ini kena corona, tidak, saudara. Corona memang sudah pasti, sakit penyakit pasti ada, termasuk virus corona. Karena itu sudah sudah merupakan imbas dari kejatuhan manusia ke dalam dosa. Tetapi yang perlu kita pikirkan sekarang adalah, sudah siapkah saya? Kalau ternyata satu saat Tuhan panggil saya. Karena virus yang paling jahat di dunia ini adalah virus dosa, bukan virus corona. Kalau virus corona, ya bikin kita sakit sudah pasti. Tetapi kalau virus dosa, sakitnya itu nanti kekal. Kalau kita tidak menyelesaikan semuanya itu. Jadi sebenarnya ini adalah pertimbangan yang sangat-sangat penting. Oleh itu saya mengajak semua teman saudara-saudari, kalau kita belum diselamatkan, kita harus sungguh-sungguh diselamatkan. Bertobat dan percaya, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena penyakit dosa adalah penyakit yang paling berbahaya di muka bumi ini. Penyakit apapun yang sifatnya jasmania pasti akan datang menghampiri dunia. Karena dunia sudah rusak karena dosa. Ya kan? Dan kapan saja bisa datang,
Ya bisa jadi kapan saja dia bisa datang. Tetapi itu akan memisahkan jasmani kita dengan roh kita. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan kita, ada hal yang paling penting adalah bagaimana akhirnya kita memastikan kehidupan setelah kematian kita, yaitu kehidupan yang kekal. Bertobat dan percaya, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah satu-satunya cara untuk menyikapi ini. Jadi kepastian keselamatan adalah jalan keluar yang terbaik untuk menghadapi penyakit-penyakit, virus-virus, dan seterusnya. Artinya apa? Kalaupun Tuhan izinkan kita mengalami itu, rohani kita siap untuk menghadap Tuhan. Amin? Amin. Dan sekarang, ada satu lagi topik yang berkaitan dengan virus corona. Ada yang menghubung-hubungkan ini dengan masa tribulasi. Oh, sekarang sudah masa tribulasi, sudah ada penyakit. Iya. Ini belum masa tribulasi. Belum. Masa tribulasi akan terjadi setelah orang percaya itu diangkat. Orang percaya itu diangkat dulu. Kemudian akhirnya ada masa tribulasi di dunia di mana Tuhan akan menghukum bumi ini. Kalau sekarang belum masuk masa tribulasi, tetapi bisa jadi menjadi tanda-tanda untuk masuk kepada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Masa tribulasi itu diperuntukkan kepada orang yang tidak diselamatkan, yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, orang yang sudah diselamatkan itu akan diangkat sebelum masa tribulasi. 1 Tesalonika pasalnya yang keempat. Ya, coba kita buka. 1 Tesalonika pasalnya yang keempat. Ini terakhir ya. 1 Tesalonika pasalnya yang keempat. Ayatnya yang ke-14 dan seterusnya. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit dan seterusnya. Jadi ada pengangkatan orang percaya. Dan nanti setelah pengangkatan itu akan masuk di masa kedurhakaan atau masa tribulasi. Nanti kita baca dalam 1 Tesalonika pasalnya yang kedua. Jadi ini bukan masa tribulasi, ya kan? Ini adalah masa sebelum masa tribulasi. Memang pasti ada hal-hal yang seperti ini yang mungkin juga bisa menjadi pertanda was-was perhatian bagi semua manusia bahwa sekarang harus percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh sebelum terlambat. Amin. Saudara sekalian.